أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia, nikmat dan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita menjalankan sebuah ibadah yang besar, ibadah yang tidak pernah ada hentinya, yaitu ibadah untuk kita bisa senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah dan Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk senantiasa membimbing orang tersebut, maka pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan yashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk talaqi din Allah, untuk mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dalam urusan agamanya. Dan tidak mungkin seseorang itu ujuk-ujuk tiba-tiba langsung punya ilmu. Akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang maksud, adalah sesuatu yang harus senantiasa kita cari. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Bagaimana kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? La ta'lamuna syai'a. Kita ini tidak tahu apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alat untuk kita bisa menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hati. Ini adalah merupakan elemen untuk kita mendapatkan ilmu. Makanya seseorang tahu sesuatu biasanya dengan melihat.
Orang terkadang tahu bahwasanya ilmunya seperti ini dan seperti ini dengan apa? Dengan mendengar. Dan hati itu memikirkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Oleh karenanya tiga hal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 3 dari anggota tubuh ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Ketika Allah mengatakan innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. 3 hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan 3 hal tersebut kita punya ilmu tentang Allah? Apakah dengan mata dan pendengaran kita justru ilmu tentang selain Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam diri kita? Itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, penting bagi kita semua untuk senantiasa kita menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa taala telah katakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ketika gunung, langit dan bumi, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar enggan untuk menerima amanah Allah, akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka taat, atau akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka justru mengatakan qalata ataina ta'iyyin. Langit dan bumi mereka mengatakan apa? Ya Allah, saya datang kepadamu dalam keadaan taat. Sudah ciptakan kami dalam keadaan taat yang tunduk kepada Engkau, tidak diberi nafsu, tidak diberi akal. Jadikan kami sebagai seorang yang taat. Jadikan kami makhluk yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata wahamalah hal insan. Manusia yang bawa amanah ini. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sifat tentang mereka, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini adalah merupakan manusia yang zalim, manusia yang zalim, dan manusia yang jahul, manusia yang jahil. Nah, kalau kita tahu bahwasanya kita itu punya amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia tersebut dengan 2 sifat ini, yaitu apa? Zalim dan jahul. Manusia itu adalah manusia yang zalim dan orang yang bodoh. Maka apa? Maka kita harus lepas dari 2 sifat ini, baru kita bisa menunaikan amanah. Kalau kita masih ada 2 sifat ini, maka apa? Tidak akan pernah bisa menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat di Hajjatul Wada, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala qad ballagh, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian semua? Para sahabat itu menjawab, bala qad ballaghta wa qad addaita wa qad nasahta. Bukan hanya sekedar Rasulullah menyampaikan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan amanah ini. Coba kita lihat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah. 2 sifat yang berlawanan dengan apa? Dengan sifat zaluman jahula tadi.
Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu sifat Rasulullah yang Allah katakan di dalam surat An-Najm. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman kalian itu enggak dhalla. Dhalla itu tersesat artinya. Kenapa orang itu tersesat? Ada orang tersesat karena apa? Nggak punya ilmu, ya kan? Nah, dinafikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belah. Rasulullah itu nggak tersesat. Kenapa? Karena Rasulullah itu alim. Berarti sudah bertentangan dengan apa? Dengan jahulah tadi. Kalau orang nggak bisa menunaikan amanah yang Allah berikan kepada mereka karena sebab jahul, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati madollah. Yang lawan dari dollah itu apa? Berarti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya ilmu. Ketika orang nggak menunaikan amanah disebabkan karena dolum, karena kedoliman yang ada pada diri mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disifati wama ghawa. Apa artinya wama ghawa? Apa? Hah? Apa? Apa kan? Apa banget? Tidak apa tidak? Wama ghawa. Tidak menyimpang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua sifat ini. Ma dhalla wa ma ghawa. Rasulullah itu nggak tersesat karena punya ilmu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma ghawa, tidak menyimpang. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpang karena beliau menjalankan ketaatan dan mengamalkan ilmu tadi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mendolimi dirinya sendiri. Ini yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menunaikan apa? Bisa menunaikan amanah. Ketika apa? Dua sifat dinafikan dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk tidak menjadi zuluman jahula, maka apa? Maka disitulah orang itu akan bisa menunaikan amanah. Dan nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanah tersebut, ia bisa menjawab. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya apa? La yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Terus menerus kaki seorang hamba itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan bergerak sampai ditanya 4 hal. Salah satunya apa? An ilmihi. Tentang apa? Tentang ilmunya. Karena memang ini adalah merupakan sebuah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kepada kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua sifat tersebut, ma dhalla wa ma ghawa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternafikan dari doluman jahula. Begitu pula bukan hanya Rasulullah, tetapi para sahabat. Para sahabat itu disifati oleh Rasulullah dengan dua sifat yang berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan doluman jahula tadi. Makanya para sahabat, mereka adalah orang yang selamat. Selamat di dalam ilmunya, selamat di dalam amalnya. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ketika Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Apa sifatnya para sahabat yang disifati oleh Rasulullah? Para sahabat itu rasyid. Dan para sahabat itu apa? Al-Mahdi. Kan itu sifatnya. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Kemudian sunnah siapa? Wa sunnatil khulafa, dan sunnahnya al-khulafa. Khulafa, orang-orang yang datang setelah Rasulullah, yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifatnya mereka?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mereka adalah orang-orang yang rusyd. Mereka itu adalah orang-orang yang mahdi. Kalau bapak-bapak, ikhwan, pahami tentang rasyidin. Rasyidin itu diddul ghawa. Orang-orang yang rasyid, orang-orang yang mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan lawan dari ghawa. Ketika ghawa dinafikan oleh Allah dari Rasul, berarti Rasul rasyid. Dan dan Rasulullah mensifati para sahabat itu apa? Rasyid juga. Rasyidin. Berarti apa? Berarti para sahabat mengamalkan ilmunya. Begitu pula para sahabat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala al-mahdiyyin, yaitu orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk karena apa? Karena mereka punya ilmu. Jadi dua hal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang menjadikan seorang hamba di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala akan menjadi seorang yang selamat. Dan ini yang selama ini kita minta. Ini yang selama ini kita minta ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. 4 orang ini, ikhwan. 4 orang ini adalah merupakan orang-orang yang mereka mengumpulkan antara al-ilmu wal amal. 4 orang ini adalah merupakan orang-orang yang ternafikan dari mereka dhuluman jaula. Ini oleh karenanya di kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab, judulnya Thalabul Ilmi, menuntut ilmu, baina amanatit tahammuli wa mas'uliyatil ada. Menuntut ilmu antara amanah membawa ilmu. Berarti amanah membawa ilmu berarti apa itu? Menuntut ilmu. Wa mas'uliyatil ada, dan tanggung jawab untuk apa? Untuk menyampaikan. Dan ada di sini bukan untuk ceramah, tapi apa? Al-ada'u bil amal. Bagaimana ilmu itu tanggung jawabnya 2. Bukan hanya sekedar kita taklim, ngaji, tapi apa? Di sana ada tanggung jawab yang lain. Bukan hanya sekedar kita mengumpulkan maklumat di kepala kita hingga akhirnya kita hafal definisi, kita hafal taksimat, pembagian tauhid, pembagian ini, definisi ini dan definisi itu. Tapi bagaimana ilmu itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini perjuangan para salafus saleh. Ini adalah merupakan perjuangan para sahabat, bagaimana mereka di dalam perjalanan ilmu mereka terus talaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat itu juga mereka berusaha untuk mengamalkannya. Oleh karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan tentang bagaimana perjalanan mereka menuntut ilmu, kata Abdullah bin Umar, kita tahu siapa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu orang pinternya sahabat. Bahkan ketika Rasulullah tanya kepada para sahabat gak bisa jawab, Abdullah bin Umar bisa jawab. Tetapi kata Abdullah bin Umar, kami belajar Al-Quran itu 10 ayat, la natajawaz. Kami itu gak pernah lebih belajar Al-Quran itu dari 10 ayat, Pak. Tapi apa? Kunna nahfaduha. Kami itu menghafalnya. Wa nafhamuha, dan kami berusaha untuk apa? Untuk memahaminya. Kemudian kata beliau, wa kunna na'maluha, dan kami menjalankan kandungan konsekuensi dari apa? Dari 10 ayat tersebut. Kalau kita sudah hafal dan kita sudah paham dan kita sudah mengamalkannya, baru kata Abdullah bin Umar, kita pindah ke 10 ayat setelahnya. Oleh karenanya kata beliau, kalau di antara para sahabat ada di antara mereka yang hafal Al-Baqarah, itu sudah aguma indana.
Itu sudah begitu luar biasa. Berarti apa? Ini salah seorang sahabat yang alim, itu hafal Al-Baqarah. Kenapa? Kalau mereka sudah menghafal Al-Baqarah, berarti apa? Berarti mereka paham maknanya. Dan mereka mengamalkan kandungan dan konsekuensi dari surat Al-Baqarah tersebut. Sedangkan kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu jauhnya kita dari untuk bisa selamat dari apa? Membawa amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Oleh karenanya, insyaallah kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi sebagai bentuk perhatian kepada para penuntut ilmu tentang hakikat ilmu yang senantiasa kita pelajari, tujuannya untuk apa, dan sebenarnya ilmu ini akan menjadikan kita seperti apa. Setelah beliau di dalam muqaddimahnya memuji Allah Subhanahu wa taala dan mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya masa dan waktu ini, karena ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan modal kita untuk menjalankan ketaatan. Tetapi kebanyakan kita tahu nggak pentingnya waktu ini? Betapa banyak di antara kita kadang duduk-duduk tanpa faedah menghabiskan waktu, ya kan? Tanpa di situ ada ibadah yang kita lakukan. Dan kita dengan perginya waktu tersebut apa? Ya biasa-biasa saja. Tidak ada penyesalan. Padahal musuh kita siapa? Iblis. Ya. Iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, yang diminta apa? Emas. Enggak. Yang diminta oleh iblis ketika diusir dari surga, tahu bahwasanya waktu ini kesempatan dia untuk cari teman. Makanya iblis mengatakan, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah saya tenggang waktu. Yang diminta oleh iblis itu cuma satu pok. Dan ada yang lain. Kenapa? Karena ini modal. Ini modal seseorang untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan modal untuk kita apa? Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kebaikan yang bisa kita lakukan kapan? Ketika kita mempunyai apa? Mempunyai waktu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya waktu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, berada di dalam yang namanya kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Seluruh manusia. Oleh karenanya kebanyakan manusia itu gagal. Kebanyakan dari manusia itu adalah orang-orang yang gagal. Kenapa? Karena Allah lebih mengumumkan dan lebih mengatakan banyak. Al-insan, alif lam lil istighraq. Menunjukkan apa? Seluruh manusia. Seluruh manusia itu banyak berada di dalam kegagalan. Bukan menjadi orang yang sukses. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, orang-orang yang mereka saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Kita semua pengen sukses gak ya, Pak? Hah? Ada orang di antara kita yang gak pengen sukses? Hah? Semua kita ingin sukses. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang hakikat kesuksesan yang akan diambil, yang akan didapatkan ketika seorang hamba itu apa? Mengamalkan ayat ini. Oleh karenanya para sahabat dahulu ketika saat bertemu satu dengan yang lainnya, mereka itu saling menasihati. Satu ketemu di jalan, ketemu sama sahabat yang lain, apa yang dibaca? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Kalau kita ketemu sama temennya, apa yang kita baca? Hah? Ada yang bacakan Al-Asr ini? Yang ada apa? Bro, gimana bisnisnya bro? Ya? Hah? Cuan lagi, fulus lagi. Gimana pekerjaan ini semakin pusing, semakin ini dan lain sebagainya. Itu aja yang kita ketemu dengan ini. Kalau nggak ngobrolin bola, ya ngobrolin bisnis, ya ngobrolin hari kedua, ya kan? Ada yang pengen nikah lagi juga nggak berani. Udah itu aja yang membicarakan. Dan ada kita membicarakan tentang keselamatan dan kesuksesan akhirat. Padahal apa? Padahal Rasulullah, padahal para sahabat mereka ketika bertemu satu dengan yang lainnya, mereka saling menasihati dengan ayat ini. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau mengatakan tentang ayat ini, kata Imam Asy-Syafi'i, laula anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah itu enggak menurunkan Al-Qur'an kecuali surat ini saja, kecuali satu surat ini, maka apa? Sudah cukup untuk menjadikan seseorang itu sukses. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang paham, bagi mereka yang mau menjalankan konsekuensi dari apa? Dari ayat yang begitu pendek ini. Kata beliau, wa yaqulu ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mensyarah, wa inna min a'dhami ma yanbaghi at-tawasi bihi. Sesungguhnya termasuk di antara hal yang paling agung yang sepantasnya seseorang itu saling menasihati dengannya. Wa inna min a'dhami ma yanbaghi at-tawasi bihi wa at-tadhkiri fihi fima baina talabatil ilmi huwa tilkal mas'uliyah allati tahammalnaha ala kawahilina wa nasbina. Kata beliau, sesungguhnya termasuk di antara hal yang paling besar yang sepantasnya untuk senantiasa kita saling menasihati dengannya, untuk kita senantiasa saling mengingatkan. Di dalam hal tersebut, di antara para penuntut ilmu, yaitu tentang apa? Tentang mas'uliyah ini. Tentang apa? Tentang amanah ilmu, tentang amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allati tahammalnaha, yang kita senantiasa membawa amanah tersebut ala kawailina. Kita senantiasa membawa amanah tersebut di atas punggung kita. Oleh karenanya tadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba itu kakinya nggak akan pernah bergerak, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau seandainya kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada antara dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang apa? Yang menterjemah. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihabiskan untuk apa umur? Dihabiskan untuk apa masa mudamu? Seberapa banyak engkau menuntut ilmu? Ilmu yang sudah engkau pelajari, apakah sudah diamalkan? Kalau kita mungkin sekarang apa? Nggak mikir apa-apa. Tapi bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana semua orang takut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya yang lain ketika hari kiamat tersebut hanya mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Kemudian kita santai-santai, jarang menuntut ilmu. Menuntut ilmu kadang cuma seminggu sekali. Setiap harinya ada di antara kita yang menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Ada di antara kita, maaf, yang buka Al-Quran satu muka dan membaca tafsirnya. Atau ada di antara kita, maaf, yang membuka apa? Satu hadis. Buka satu hadis. Entah itu hadis dalam Riyadhus Shalihin, entah itu hadis yang berkaitan dengan masalah ahkam. Kita mampu untuk scroll Instagram. Kita mampu untuk membuka Facebook. Kita mampu untuk membuka WhatsApp. Kita mampu untuk ngecek tagihan dan email.
Mampu kita duduk untuk 1 jam, 2 jam, 3 jam. Buka ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya sekedar setengah jam. Seberapa banyak kita untuk membuka 1 hadis saja, dan kita baca dan kita renungi maknanya. Begitu lemahnya kita, dan kita begitu tenangnya, seakan-akan ini bukan suatu amanah yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kata beliau, yang dimana mas'uliyah ini adalah merupakan mas'uliyah yang besar, yang harus senantiasa kita nasihatkan satu dengan yang lainnya, untuk senantiasa kita mau thalabatul ilmi, untuk senantiasa kita mau menuntut ilmu. Allati tahammalnaha ala kawahilina wa nasbina anfusana laha, yang dimana capeknya kita membuat apa? Membuat capek diri kita sendiri untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kata beliau, ala wahiyya mas'uliyatul ilmi syar'i alladhi syarrafanallahu bihamlihi wa sayas'aluna an adaihi. Itu adalah merupakan amanah ilmu syar'i yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semua dengan ketika kita membawa apa? Dengan kita membawa ilmu tersebut. Dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa? Tentang apakah kita sudah mengamalkan ilmu tersebut. Ini tanggung jawab yang besar, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi kita sebagai seorang apa? Apalagi kita sebagai seorang suami. Apalagi kita sebagai seorang bapak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Untuk ngajari istri-istri kita. Ya, ketika Allah mengatakan, saya buka ayatnya dulu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentar, kok tadi ada di kepala saya tapi hilang. Ada yang hafal surat Al-Ahzab, watslu fi buyutikunna, gimana? Gimana? Ayat berapa? 30? 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di ayat yang ke-34, bukan 32. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para wanita tersebut untuk apa? Untuk mereka mengingat apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian. Dari apa? Min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hikmah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, istri-istri itu belajarnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan di mana? Fi buyutikunna, di rumah kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai sighah apa? Ma yutla, dibacakan kepada kalian. Berarti ada yang bacakan. Siapa yang membacakan ini? Ya, suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan wadkurna ma yutla, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Siapa yang membacakan itu? Yang membacakan itu adalah suami-suami mereka. Makanya kalau kita sebagai seorang suami kok lemah di dalam menuntut ilmu,
kita sebagai seorang bapak kok lemah di dalam menuntut ilmu, terus bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, wa min huna, dari sini ahbabtu an udzakkira nafsi wa ikhwani. Saya pengen mengingatkan kepada diriku sendiri dan kepada saudara-saudaraku tentang apa? Bi'adhami mas'uliyatina, bahwasanya tanggung jawab kita ini besar. Wa wajibina tijaha hadhil ilmi alladhi tantasibu ilaihi. Kewajiban kita di dalam urusan ilmu ini yang dimana kita apa? Senantiasa bersandar kepadanya, itu begitu besar. Min khilali hadzal bahthi alladhi yahtawi 'ala al-isyarati ila ba'dil mudamin allati ihtawaha qauluhu ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata beliau, dari pembahasan ini, kitab ini yang di dalamnya mencakup isyarat sebagian kepada sebagian orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya mereka adalah mujahid fisabilillah, yang mereka adalah orang-orang yang pejuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mengatakan kepada orang yang mereka betul-betul berjuang saja. Ini orang-orang yang mereka betul-betul berjihad saja. Allah mengatakan apa? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum. Maka kalau seandainya sebagian dari mereka, kelompok mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? La nafaro min kulli firqatin minhum. Sebagian dari mereka itu tidak pergi bersama mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Supaya mereka itu mau tafaqquh fiddin, belajar menuntut ilmu, belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hikmahnya waliyundiru qaumahum, agar mereka itu bisa memberikan peringatan kepada kaumnya tadi. Ketika orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pulang dari berjihad, mereka menuntut ilmu kepada orang-orang yang duduk menuntut ilmu tadi yang tidak ikut berjihad. Dan ini juga menunjukkan ikhwani wa akhwati fillah bahwasanya orang itu bisa menjadi pejuang di jalan Allah dengan benar. Mereka itu tumbuh dari mana? Dari majelis ilmu. Tidak ada yang namanya mujahid fisabilillah itu tumbuh dari jalanan, itu tidak ada. Tidak pernah ada orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tumbuh dari trotoar, tidak ada. Karena apa? Ini menunjukkan kata Allah Subhanahu wa taala, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Orang-orang yang bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tumbuh dari majelis ilmu. Tumbuh dari yang namanya menuntut ilmu. La'allahum yahdharun, supaya mereka apa? Supaya mereka mendapatkan apa? Mendapatkan peringatan. Maka kata beliau, faqauluhu ta'ala yatafaqahu fiddin. Ketika Allah mengatakan yatafaqahu fiddin, irsyadun ila amanatit tahammul. Ini petunjuk untuk kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, faman wajaba talibal ilmi an yatafaqaha fi dinillahi qabla an yatasaddara li ta'limihi wa iblaghihi li sa'irin nas. Maka barang siapa famin wajibi talibil ilmi, maka termasuk diantara kewajiban menuntut ilmu untuk apa? An yatafaqqaha fi dinillah, untuk mereka itu mau menuntut ilmu. Kewajiban bagi orang yang mereka belajar yaitu apa? Belajar qabla an yatasaddara, sebelum mereka itu muncul, li ta'limihi, untuk mengajarkan kepada manusia, wa iblaghihi li sa'irin nas, menyampaikan kepada apa? Kepada orang lain. Maka belajar dulu. Maka betapa banyak orang sekarang subhanallah kadang ngobrol berbicara tentang perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar dibicarakan. Bicarakan tentang fitnah Iran, bicarakan tentang ini, bicarakan tentang fitnah ini. Subhanallah kadang pembagian naibul fa'il aja tidak tahu. Ya. Membedakan antara fi'il sama isim saja masih bingung. Tapi yang dibicarakan, oh yang gede-gede. Yang dibicarakan yang besar-besar.
Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya orang tersebut itu tidak paham hakikat sebuah ilmu. Sudah seakan-akan, gitu kan? Dia adalah seorang alim, kadang baru ngaji, gitu kan? Kemudian dia kumpul dengan circle-circle dengan teman-teman yang ngaji. Subhanallah, kayaknya sudah paling salafi, kayaknya sudah paling bertakwa. Tapi subhanallah, ilmunya nggak pernah dibangun. Ilmunya nggak pernah dibangun. Hanya sekedar, wah anak kenal sama si fulan, anak kenal sama si fulan, anak kenal sama si fulan. Seakan-akan kenalnya kita dengan si fulan dan si alan, apalagi kalau si fulan dan si alan itu apa? IO-nya pengajian. Udah salafi top ini. Gitu. Udah salafi top. Makanya kalau seandainya anak datang ke Bandung gitu, habis itu terus mau kemana? Ke tempatnya Abu David. Salafi tenan ini sudah. Gitu. Udah salafi tenan. Gitu. Itu sudah seakan-akan top ini, sudah pokoknya salafinya nggak bisa diragukan, 100% salafi. Gitu. Gitu. Apalagi kalau masuk ke Jakarta, ya kan? Habis itu terus apa? Kumpulnya sama teman-teman yang di situ, iu pengajian. Salafinya nggak kaleng-kaleng ini, gitu. Anak kenal sama si fulan, si alan. Padahal apa? Padahal kenalnya bisnis, nggak ngomongin ilmu. Padahal kumpulnya cuma urusan kopi, ya kan? Padahal kumpulnya cuma urusan dunia. Nggak pernah ngaji kitab, nggak pernah juga mempelajari nahwu sorof. Tapi kalau sudah kenal sama si fulan, ini kok kenal banyak ini, gitu kan? Seakan-akan dia sudah paling salafi, nggak kaleng-kaleng. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau apa? Fa min wajibi talibil ilmi, kewajiban seorang penuntut ilmu itu bukan hanya sekedar maaf kenal sama si fulan, alan, IU dan lain sebagainya. Enggak, bukan itu kewajiban seorang penuntut ilmu. Kewajiban seorang penuntut ilmu itu apa? An yatafaqqaha fi dinillah. Kewajiban seorang penuntut ilmu itu apa? Untuk mereka menuntut, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dahulu para penuntut ilmu dahulu itu ikhwan, ya, mereka itu banyak beruzlahnya, gitu. Banyak beruzlahnya, tahu uzlah, yaitu banyak menyendirinya. Ketika mereka menuntut ilmu, betul-betul mereka menuntut ilmu. Kita ini subhanallah, kadang ke kajian aja niatnya apa? Ketemu teman, gitu loh. Ada kajian, alhamdulillah karena bisa ngopi nih sama teman nanti habis kajian, ketemu teman, gitu. Ini kadang tujuan menuntut ilmu, bukan apa? Betul-betul tafaqquh fiddin. Maka ini yang harus kita benarkan sebelum kita tasadur, sebelum kita muncul, gitu. Karena muncul belum waktunya, ini bahaya, gitu. Qabla an yatasaddara li ta'limi wa iblaghi li sa'irin nas. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, fa fihi isyaratun ila mas'uliyatil ada. Ini menunjukkan tentang tanggung jawab ada. Tanggung jawab apa? Menyampaikan. Setelah kita belajar, setelah kita menuntut ilmu, kita ajarkan. Allati yatahammalaha talibul ilmi ba'da tazawwudihi bil ilmin nafi'il mufid. Yang dimana seorang penuntut ilmu itu senantiasa membawa ilmu setelah dia menuntut, setelah dia belajar ilmu yang bermanfaat tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ikhwani wa akhwati fillah, beliau mengatakan, nadaba ta'ala al-mu'minina ila tafaqquhi fid dini wa huwa ta'allumuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tafaqquh fid din, untuk mau belajar, untuk mau menuntut ilmu. Wa indaru qaumihim idza raja'u ilaihim, dan memberikan peringatan kepada kaumnya setelah mereka menuntut ilmu tersebut. Maka kata beliau, wala syakka anna talibal ilmi alladhi man lam takun hadhil ayatu nasba ainaihi, maka tidak diragukan lagi bahwasanya seorang penuntut ilmu, kalau seandainya mereka tidak menjadikan ayat ini di depan kedua matanya, fa innahu yakhsha alaihil halak, maka ditakutkan itu apa? Kebinasaan bagi mereka. Orang yang nggak sadar kalau menuntut ilmu itu penting, orang yang nggak sadar kalau menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah kebutuhan,
orang yang nggak sadar kalau menuntut ilmu itu melebihi apa? Kebutuhan dari makan dan minum. Maka apa? Orang tersebut gak akan kuat di dalam menuntut ilmu. Makanya ketika dahulu para ulama, ada para ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Kebutuhan ilmu itu melebihi dari kebutuhan makan dan minum. Pernah dengar nggak perkataan itu? Benar apa enggak itu perkataan itu? Sudah dirasakan? Sudah dirasakan atau belum? Mereka itu mengucapkan seperti itu karena sudah punya perjalanan. Mereka itu bisa mengatakan bahwasanya ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Karena apa? Mereka punya perjalanan ilmu dan mereka betul-betul merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Sedangkan kita, coba kalau seandainya kita menuntut ilmu kemudian ada nasi mandi di tengah-tengah, paling apa? Ustaz, mandek dulu lah Ustaz. Menunjukkan bahwasanya apa? Perkataan tersebut itu indah, tapi ternyata apa? Kita belum bisa merasakan hal tersebut. Kadang kita itu subhanallah mau menuntut ilmu saja masih sibuk dengan kopinya. Ya, nggak bisa. Kalau dahulu ada seorang ulama yang mereka menuntut ilmu, beliau mengatakan apa? Saya 4 tahun menginginkan makanan yang mau saya beli, tapi apa? Tapi saya nggak mampu untuk membelinya. Bukan karena nggak punya uang, bukan karena nggak punya uang, tapi apa? Karena waktu jualan tabrakan dengan waktu dars. Waktu jualan itu tabrakan dengan waktu apa? Waktu belajar. Sehingga apa? Saya nggak pernah bisa membeli tersebut karena nggak mau ketinggalan apa? Ketinggalan pelajaran. Kalau kita nggak apa-apa lah telat, gitu kan. Yang penting apa? Yang penting absen sama ustadznya, kelihatan lah paling nggak sama ustadznya. Beli kopi dulu, ya. Habis itu beli apa makanan dulu. Nah ini begitu lemahnya kekuatan himmah kita di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, walai bayani azami hadat tawjihil karimi min Allah, demi untuk menjelaskan agungnya hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala ini, wa ma fihi minal ma'ani wal fawaid, dan apa yang terkandung di dalamnya dari makna-makna dan faedah-faedah. Maka apa? Katabtu hadzal bahtsal latifa, aku tulis risalah yang ringkas ini. Wa ja'altu unwanahu, dan kami jadikan judulnya apa? Talibul ilmi baina amanatit tahammuli wa mas'uliyatil ada. Menuntut ilmu itu adalah amanah untuk seseorang senantiasa menuntutnya dan membawanya. Begitu pula ini adalah merupakan tanggung jawab bagi seseorang untuk menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau akan memulai pembahasan di lembaran selanjutnya tentang apa? Syaraful ilmi wa fadli ahlihi, keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang mereka apa? punya ilmu. Dan ini harus kita apa? Harus kita fahami, dan ini harus kita ketahui. Kenapa? Kita itu akan kuat di dalam perjalanan menuntut ilmu kalau apa? Kalau kita tahu tentang faedah dan keutamaan ilmu tersebut. Sama seperti halnya kita tahu tentang keutamaan uang, Pak. Dan kita tahu manfaatnya uang. Coba kita lihat teman-teman, saudara-saudara kita yang gojek. Ya. Kadang ada orderan tengah malam, ya kan? Hanya untuk mendapatkan uang 23.000. Mereka apa? Mereka mau untuk apa? Untuk menjalankan hal tersebut. Coba kalau dipikir, kenapa mereka mau? Karena mereka tahu manfaatnya 23.000 tersebut. Dengan 23.000 ini, saya bisa belikan makanan buat saya dan keluarga. Kadang mereka itu nggak kenal hari, nggak kenal hujan, gitu. Nggak kenal siang dan malam. Ketika apa? Ketika mereka tahu manfaat uang, maka apa? Maka mereka akan kejar itu. Tapi subhanallah, ketika kita nggak tahu manfaat ilmu, disuruh untuk menuntut ilmu, kita kadang milih-milih. Gitu. Kadang kita milih-milih nanti ajalah jadwalnya, gitu. Atau kadang kita milih-milih, nantilah nunggu saya longgar. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang kita nggak tahu tentang kemuliaan ilmu. Kalaupun kita tahu ikhwan,
Kalaupun kita tahu tentang kemuliaan ilmu dan faedahnya ilmu, maaf, itu baru pengetahuan di kepala kita. Itu baru pengetahuan di kepala kita. Dan kalaupun kita tahu, itu baru teori yang kita ketahui. Belum betul-betul kita bisa merasakan kemuliaan ilmu sehingga kita menjadi orang yang mulia. Belum betul-betul kita merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ilmu. Dan kita nggak merasakan itu semua. Berbeda dengan uang. Ketika kita mendapatkan uang, subhanallah, kita langsung bisa beli hal-hal yang lain. Itu langsung kita rasakan manfaatnya. Oleh karenanya insya Allah pembahasan yang kedua ini insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita karena sudah masuk waktu Isya. Jadi insya Allah kita cukupkan sampai di kesempatan ini dan insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali. Dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.